Jadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, pembahasan kita di bab yang berbeda, bab 7, yakni mendorong sikap optimis. Kita baca terlebih dahulu doa. Saya selalu mengingatkan karena doa itu adalah merupakan senjatanya orang muslim. Hadisnya dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin, orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Mendorong sikap optimis. Apa itu optimis? Semangat, ya. Optimis itu semangat, tidak berputus asa, karena salah satu sifat seorang mukmin itu harus semangat dan tidak berputus asa. Putus asa itu merupakan kawanan daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah." Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Baik, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengimami sholat berjamaah bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah menghadap kepada para jamaah, para sahabatnya, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ya, di dalam hidup ini kita harus selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan harus selalu beroptimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerahnya kepada kita." Apa itu anugerah? Kasih sayang. Dalam bahasa Arab kasih sayang itu disebut rahmat. Berarti di antara kita ada yang namanya rahmat, berarti penuh dengan kasih sayang Allah. Semoga. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan di sisiku?" Itu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian sahabat yang ada di pojok sana menjawab, "Ya Rasulullah, malaikat-malaikat Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia." Kemudian Rasulullah menjawab, "Betul, mereka adalah mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud." Mengapa demikian? Karena makhluk yang bernama malaikat tercipta dari nur, cahaya, dan hanya dianugerahkan oleh Allah akal fikiran saja. Tidak dianugerahkan oleh Allah berupa nafsu, tidak. Jadi kalau malaikat itu disuruh oleh Allah sujud, ya sujud saja sampai dengan sekarang. Ruku saja sampai dengan sekarang. Tidak ada yang membantah, memberontak. Sami'na wa ata'na. Kalau kita kan, contoh kita tidak mengerjakan tugas, ya, PR, hafalan dan sebagainya disetrap oleh guru, ya, dengan satu kaki, terkadang kita berontak, "Pak, capek," dan sebagainya, bla bla bla. Tidak sami'na wa ata'na, berarti tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Baik, akhirnya sahabat bingung, ya, bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kemudian sahabat yang ada di tengah menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia adalah Rasul dan para nabi." Kemudian Rasul menjawab, "Betul, tetapi bukan itu yang aku maksud. Mereka mulia karena mereka merupakan utusan-utusan Allah dan kepercayaan Allah, dan sudah pasti mulia." Gitu. Sahabat mulai bingung, ya, untuk mencari jawaban yang tepat.
Akhirnya sahabat yang di depan menjawab, "Ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah sahabatmu, makhluk yang paling mulia." Rasul menjawab kembali, "Betul, kalian mulia, tetapi bukan itu yang aku maksud." Tambah bingung. Mengapa bukan itu yang aku maksud? Karena mereka hidup di zaman Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah. Sudah pasti mereka mulia karena selalu mendapatkan bimbingan akhlak, bimbingan moral, bimbingan spiritual yang membangun mereka untuk bersikap optimis, semangat untuk menuju ridha Allah. Sudah pasti mereka mulia. Dari sinilah para sahabat bingung apa yang harus dijawab lagi kepada Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah, siapakah makhluk yang mulia di sisi Allah dan di sisiku? Seraya Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, kemudian mengangkat kembali kepalanya, menghadap dan memandang para sahabat-sahabatnya sambil bercucuran air mata dan membasahi janggutnya. Rasulullah menjawab, "Ulaikal ladzina yusalluna alayya wa lam yarawni." Sekali lagi jawabannya adalah ulaika. Ulaikal ladzina yusalluna alayya walam yarawni. Baik. Artinya adalah mereka yang mulia di sisi Allah dan di sisiku adalah mereka yang selalu bersolawat kepadaku dan belum pernah melihat wajah sosokku. Seperti itu. Kita ambil kesimpulan, mereka ini siapa? Insya Allah kita yang hidup pada zaman sekarang ini yang apa? Yang selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita hidup di zaman Rasulullah betul ini, di zaman sekarang, tetapi kita tidak pernah melihat tubuh sosok yang rupawan daripada Rasulullah SAW. Tetapi kita mengimani, meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan Rasulullah, utusan Allah. Maka kita ambil kesimpulan bagi kita, ya, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kejahatan, maksiat ini, mari kita isi dengan kekosongan kita ini dengan hal-hal yang positif, yakni dengan bersolawat kapanpun dimanapun kita. Karena kita lebih digandungi dengan gadget yang kita punya, IT yang kita punya, alat elektronik yang kita punya. Maka dari itu, jika kita selalu setiap harinya dari awal, dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan kita tertidur kembali, kita hanya saja punten hampura ini, saya tidak melarang, ya. Hanya saja kita membaca SW teman-teman kita, status WA teman kita, Facebook dan sebagainya, tidak menyisipkan sedikit pun bersalat kepada Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Rasulullah menjawab tadi, orang makhluk yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah adalah ulaikal ladzina yusalluna alayya wa lam yarawni. Menjawab seperti itu Rasulullah sambil bercucuran air mata. Kenapa? Rasulullah mengungkapkan rasa rindunya kepada kita yang selalu bersolawat. Seperti itu. Semoga. Solawat itu seperti apa, Pak? Solawat itu banyak macamnya. Ada yang sedang viral sekarang, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, seperti itu yang viral seperti itu. Anak-anak kecil sudah pada hafal, apalagi kita yang sudah bangkot hafal seperti itu. Ya, itu salawat tibbil qulub. Ada salawat nari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Pak, itu semuanya panjangan, Pak. Baik, salawat koboi yang kita kenal. Bagaimana salat koboi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Maka doa pun langsung istijabah dan tidak ada hijab, tidak ada penghalang jika doa diawali dan diakhiri dengan sholawat. Ini hati-hati nih. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, terlebih dahulu membaca sholawat, puja-puji kepada Allah dan Rasulnya.
Gitu. Logikanya adalah ketika kita butuh sesuatu kepada teman atau kepada orang tua kita harus nurut dulu gitu. Atau kepada teman kita, ya. Contoh, oh keren banget ente, baik dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Terus ujung-ujungnya nggak enak, pinjam duit dong. Nah, itu kan insya Allah pasti dikasih gitu. Kenapa? Karena awalnya baik kita memuji dia. Pun halnya sama seperti itu, kita berdoa memohon kepada Allah diawali dengan membaca sholawat dan diakhiri pun dengan sholawat. Sholawat pendek saja tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung kita tuangkan, curahkan apa keinginan kita kepada Allah. Maka diendingkan, diakhirkan dengan sholawat kembali. Tutup dengan Al-Fatihah seperti itu. Tadi di awal saya selalu jika membuka pelajaran kita, materi kita, pembahasan kita, selalu saya ajak kalian berdoa dan diawali dengan sholawat. Seperti itu. Sholawat. Ya. Bahkan para ulama pun mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Artinya apa? Al-jannatu, surga itu, wa na'imuha, dan seluruh kenikmatan-kenikmatannya, sa'dun, dijanjikan untuk siapa? Lima yusalli wa yusallimu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijanjikan untuk orang-orang yang selalu bersolawat. Dan kita harus yakini itu. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan iman. Ya. Kalau kita berbicara iman, iman itu bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Tidak bisa dilihat, hanya dirasa. Tidak bisa diraba, hanya dirasa. Iman itu. Logikanya iman itu seperti ini. Kalau boleh saya analogikan seperti kita membuat teh manis, maka bahan-bahannya adalah air dan gula. Sementara gulanya tidak terlihat karena melarut dalam ilmu fisika itu kan. Dalam ilmu IPA fisika melarut, menyatu dengan air panas tadi. Setelah jadi kita minum rasanya manis. Dan kita tanya, apa yang membuat itu manis? Gula. Terlihat tidak? Tidak. Jadi hanya bisa dirasa. Itulah iman. Bisa kita rasakan. Ya. Itu. Pun kita halnya sama, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka dari itu, jika ada seseorang yang ngeyel ya bahasa kita itu, ini punten hampura kepada anak-anak, itu tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya bisa kita katakan anekdot atau sebagai jawaban saja. Kenapa sih orang Islam kalau sholat, ya, kemudian dia berdiri, diawali dengan berdiri, kemudian juga ruku, berdiri kembali, sujud. Itu ada yang ngeyel katanya orang Islam itu sedang mencari Tuhannya, gitu. Ya, sedang mencari Allahnya, gitu. Ya, sampai dengan ending terakhir sholat dia tidak ketemu dengan Tuhannya, dengan Allah, sehingga dia salam, kemudian dia biasa kan kalau ketika orang selesai sholat itu kan salam, setelah salam mukanya diusap. Itu artinya katanya malu. Kenapa? Tidak bertemu dengan Tuhannya. Tidak seperti itu. Ya. Karena kita sholat itu adalah sebagai pengabdian kita, rasa hamba kita kepada Allah. Gitu. Keimanan kita kepada Allah. Bakti kita kepada Allah. Optimisme kita, semangat kita kepada Allah. Bahwasanya apa yang kita lakukan, yaitu sholat, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan ingat, sholat itu bukan ibadah ya. Ibadah itu umum. Sholat, puasa dan sebagainya, terutama sholat, itu bukan membuat orang menjadi kaya. Tidak. Kalau sholat membuat orang menjadi kaya, kiai duluan yang paling kaya, ustaz duluan yang paling kaya, karena mereka yang paling rajin sholatnya. Jadi sholat itu adalah kewajiban kita, dan oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Baik. Kita kembali kepada cerita tadi. Jadi inti daripada pertanyaan Rasulullah, jawabannya adalah mereka-mereka yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya adalah mereka yang selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengimplementasikan, mempraktekkan, mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Sholawat terus, perbanyak sholawat. Bahkan apalagi di dunia maya, di medsos kalian kan suka kalian baca. Bila perlu setiap hari Jumat datang itu dari pagi sampai dengan malam kembali baca sholawat saya. Seperti itu. Sholawat, ampuhnya sholawat. Bahkan
Ya, orang yang suka bersolawat itu akan dirindukan oleh Rasulullah. Al-Kisah, ada seseorang yang sering jualan minyak, kemudian jualan minyak di zaman dulu itu ya, melintasi rumah Rasulullah. Setiap dia mau ke pasar jualan minyak melintasi rumah Rasulullah, dia mengatakan sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Itu sholawat namanya. Ya, sholawat itu banyak macamnya. Sallu ala Muhammad didengar oleh Rasulullah, senang oleh Rasulullah. Ya, terus besok harinya seperti itu, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kalau kayak sekarang mah hidup, oh Prabu Siliwangi hidup, siapa gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh si tukang minyak tadi setiap harinya, ya ketika hendak berjualan. Sallu ala Muhammad. Beberapa hari terus dia seperti itu. Satu hari Rasulullah tidak mendengar kembali ucapan tersebut. Kemudian kata Rasulullah selalu positive thinking, husnudzon, baik sangka. Mungkin belum berangkat kali, tunggulah sampai jam 10. Masih tetap tidak ada. Mungkin masih belum berangkat, tunggu sampai sore. Ditunggu sampai besok. Tidak ada ucapan demikian lagi. Ternyata Rasulullah merindukan sosok seorang tadi yang suka membaca sholawat. Akhirnya tidak terdengar lagi oleh Rasulullah. Rasulullah mencari tahu, pergi ke pasar, kemudian bertemulah dengan sosok wanita yang setengah baya, bertanya kepada beliau, wahai ya ibunda, ya wahai sayyidah, dan sebagainya, ungkapan-ungkapan yang sangat sopan. Tahukah engkau sosok orang yang suka jualan minyak? Oh iya tahu. Emang ada apa ya Rasulullah? Sosok orang yang jualan minyak di pasar ini, jika ia hendak berjualan melewati rumah saya, dia selalu berselawat kepada saya. Tapi sekarang sudah lama aku merindukan, tidak ada suara itu lagi. Maka menangislah sosok ibunda tadi, seorang wanita tadi. Kenapa menangis? Karena ya yang ditanyakan oleh Rasulullah itu adalah merupakan suaminya. Maka diceritakanlah oleh seorang wanita tadi, wahai Rasulullah, maafkanlah suamiku, ya, doakanlah suamiku dan sebagainya, minta kebaikan-kebaikan dari Rasulullah, ya, melalui Rasulullah kepada Allah, ya, bahwasanya suamiku sudah tiada, meninggal dunia. Maka Rasulullah ketika itu pun Rasulullah bercucuran air mata. Sangat dirindukan oleh Rasulullah sosok orang yang suka bersolawat tadi. Maka Rasulullah langsung mendoakan kepada Allah, dan melalui mimpinya seseorang yang suka bersolawat tadi berada di sebuah istana yang subhanallah istimewa. Artinya apa? Maka dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Insyaallah. Semoga dari beberapa kisah tadi bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Tidak boleh terlepas daripada sholawat. Terus sholawat dan selalu optimis bahwasanya ketika kita membaca sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, hidayah, ma'unah, maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, dan diwafatkan berkumpul bersama para syuhada dan anbiya di bawah naungan bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pembahasan untuk hari ini cukup sekian. Semoga dapat diambil hikmahnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa pandemi ini. Kedua orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya, angkat derajatnya, kemudian leburkan dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.